Inilah 7 lapisan langit yang mempesonakan dan penuh dengan misteri, serta dihuni oleh beragam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, betapa luar biasa keberadaan mereka di dalam langit? Mari kita telah bersama-sama mengupas rahasia yang tersembunyi di setiap lapisan langit dan memahami betapa megahnya penciptaan Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami keajaiban 7 lapisan langit beserta misteri yang terkandung di dalamnya. Bagaimana perasaan Anda ketika membayangkan menjelajahi langit yang tak terbatas? Langit memang luas, berlapis-lapis, dan tak terbatas. Serta keberadaan 7 lapisan langit ini telah dijelaskan dengan tegas dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menjelaskan dengan indah bahwa langit diciptakan secara bertingkat, tanpa tiang penyangga atau pengikat yang terlihat. Setiap lapisan langit memiliki ruangnya sendiri yang telah ditentukan oleh Allah, dan tiap-tiap langit mengikuti garis edar yang telah ditetapkan. Sebagian ulama tafsir bahkan mengartikan kata 7 langit sebagai galaksi-galaksi di luar angkasa. Jumlahnya tak terbatas, menegaskan kebesaran Allah yang tiada tandingannya. Setiap lapisan langit memiliki karakteristik unik dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang beragam. Dari lapisan langit pertama hingga teratas, kita akan menemui penghuni yang begitu beragam, dari malaikat hingga para nabi. Keberadaan dan karakteristik setiap lapisan langit mengundang kita untuk merenungkan kebesaran Allah dalam penciptaannya yang tiada bandingannya. Misteri 7 lapisan langit tak hanya mempesona secara visual, tetapi juga membangkitkan kekaguman dan introspeksi yang mendalam dalam jiwa kita. Bayangkanlah, perjalanan melintasi lapisan demi lapisan langit, mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya yang luar biasa. Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat dahsyat yang Allah berikan kepada manusia, memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk menembus tiap-tiap lapisan langit. Dan perjalanan istimewa ini membawanya bertemu dengan berbagai makhluk yang menghuni langit, dari para nabi hingga malaikat. Setiap langit memiliki cerita dan penghuninya sendiri yang terungkap melalui sumber-sumber Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj tersebut dicatat dengan indahnya yang memperlihatkan kebesaran Allah yang Maha Suci yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad SAW melintasi 7 lapisan langit merupakan sebuah kisah yang menakjubkan dan penuh dengan makna. Melalui perjumpaannya dengan para penghuni langit, beliau tidak hanya menerima petunjuk dan pengetahuan, tetapi juga mengalami dialog langsung dengan Maha Pencipta di Sidratul Muntaha. Jadi, mari kita bersiap-siap untuk sebuah ekspedisi yang akan mengubah cara kita melihat alam semesta ini. Sebelum kita memulai perjalanan spiritual yang akan membawa kita lebih dekat dengan keagungan penciptaan langit ini, mari kita bersama-sama membuat persiapan. Dan sebelum memasuki petualangan yang begitu mendalam ini, mari kita memberikan dukungan kepada kami agar mereka semakin bersemangat untuk terus menyajikan informasi yang unik dan menarik untuk kita semua. Tekan tombol like, berikan komentar, atau jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus memperoleh pembaruan informasi yang menakjubkan. Langit pertama adalah tempat para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis terkait Isra Mi'raj. Di antara mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Syasya, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubay bin Ka'ab. Selain mereka, masih ada juga para sahabat lainnya seperti Buraidah, Ibnu Husayb al-Aslami, Uzaifah, Ibnu Yaman, Sadad bin Asya, Abdurrahman bin Kutomah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan juga Umar. Salah satu hadis yang terkenal adalah yang menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Setiap lapisan langit memiliki kisahnya sendiri, dan melalui para sahabat Rasulullah, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di setiap lapisan tersebut. Mari kita terus melanjutkan perjalanan kita melalui cerita-cerita yang terwariskan ini untuk lebih memahami kebesaran Allah dan penciptaannya yang juga sangat megah. Di langit pertama, yang juga dikenal sebagai langit dunia, adalah tempat yang dekat dengan bumi, dan langit ini memiliki bentuk yang terbuat dari emas dengan kunci yang terbuat dari cahaya. Para penghuni langit pertama tentu saja adalah para malaikat. Mereka memiliki tugas penting
dalam menyeleksi amal perbuatan manusia dari pergunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah atau pencelaan, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Salah satu malaikat yang bertugas menjaga pintu langit pertama adalah malaikat Ridwan. Beliau dihormati dalam Islam dan dianggap sebagai penjaga surga. Peran malaikat Ridwan sangat penting dalam menjaga pintu langit pertama dan pintu surga. Saat Rasulullah SAW tiba di langit pertama, beliau disambut dengan hangat dan gembira oleh penduduk langit pertama. Para penghuni langit pertama termasuk Nabi Adam alaihissalam dan juga roh-roh manusia lainnya. Saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, beliau melihat bahwa Nabi Adam memiliki bentuk dan postur seperti yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam memberikan salam doa kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari, saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau melihat ada kumpulan banyak manusia di samping kanan dan kiri Nabi Adam. Ketika melihat ke kanan, Nabi Adam tertawa yang menandakan bahwa mereka adalah penghuni surga. Namun saat melihat ke kiri, Nabi Adam menangis yang menunjukkan bahwa mereka adalah penghuni neraka. Momen ini menggambarkan kebijaksanaan dan keadilan Allah dalam memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka, serta pengaruh perbuatan manusia dalam menentukan akhirat mereka. Dan dalam riwayat yang sama, Rasulullah SAW diajak oleh Jibril untuk menjelajahi langit pertama. Di sana, Rasulullah menemukan dua sungai yang sangat indah yang mengalir tanpa henti. Salah satu sungai berasal dari sungai Nil dan yang lainnya berasal dari sungai Efrat. Rasulullah dan Jibril kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan di langit pertama, mereka menemukan sebuah sungai lagi. Di atas sungai itu terdapat istana yang megah, terbuat dari mutiara dan permata zabarjat. Ketika Rasulullah menempukkan tangannya ke permukaan sungai tersebut, tercium aroma kasturi yang sangat harum. Dan ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa beliau memiliki telaga yang luasnya sebanding dengan jarak antara Elia, Baitul Maqdis, dan Ka'bah, atau menurut beberapa riwayat antara Elia dan Sana atau Yaman. Air dari telaga Al-Kautsar lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sekitar telaga tersebut terdapat gelas sebanyak bintang di langit. Dua aliran air dari surga mengalir ke dalam telaga tersebut. Satu aliran dari perak dan yang lainnya dari emas. Siapapun yang meminum air dari telaga tersebut tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Sebuah pertanyaan mungkin muncul dalam benak kita. Apakah di langit pertama ini kita akan menemui pesawat udara yang terbang atau burung-burung? Dalam konsep Islam, yang sering kita lewati bukanlah lapisan langit pertama, melainkan lapisan awan. Awan-awan tersebut terdapat di troposfer, lapisan atmosfer di mana udara masih dapat dihirup oleh manusia. Lapisan atmosfer yang paling tinggi adalah eksosfer, yang merupakan bagian dari bumi kita. Dan langit kedua, yang juga disebut Ma'un, merupakan lapisan langit yang menakjubkan. Dikatakan bahwa langit kedua ini terbuat dari besi atau marmer putih. Malaikat yang menjaga langit kedua ini bernama Malaikat Rubail. Tugasnya adalah menyeleksi amal perbuatan manusia dari yang paling mulia. Ketika Rasulullah naik ke langit kedua, seperti sebelumnya, beliau disambut oleh para penghuni langit dengan hangat. Namun, perjalanan beliau tidak berhenti di langit kedua. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit ketiga. Di langit ketiga ini dikenal dengan nama langit Harabut. Dikatakan bahwa langit ketiga terbuat dari tembaga atau menurut satu pendapat terbuat dari besi. Penghuni langit ketiga ini termasuk malaikat Israel, malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa manusia ketika ajal tiba. Di langit ketiga ini, Rasulullah bertemu dengan seorang nabi yang memiliki keindahan yang luar biasa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya yang luar biasa, dan kisahnya yang menginspirasi telah diabadikan dalam Al-Quran. Perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga ini memberikan gambaran betapa istimewanya perjalanan Rasulullah untuk melintasi lapisan-lapisan langit. Menurut suatu pendapat, langit ketiga terbuat dari perak, dan salah satu penghuninya adalah malaikat air mata. Selain Nabi Yusuf, Rasulullah juga bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam
di langit keempat. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang bijaksana dan dihormati. Saat bertemu dengan Rasulullah, beliau memberikan nasihat dan menyampaikan doa yang baik. Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam menyerahkan kitab hikmah kepada Rasulullah di depan para malaikat. Dalam kisah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang peristiwa Isra Mi'raj, disampaikan bahwa Nabi Idris alaihissalam merangkul Rasulullah dengan penuh kasih. Ketika malaikat maut mendekati Nabi Idris untuk merangkulnya, beliau ditanya tentang pengalaman pahit kematian. Dengan bijaksana, Nabi Idris menjawab dengan perumpamaan yang menggambarkan betapa sakitnya kematian, meskipun dilakukan dengan lembut oleh malaikat maut. Analogi yang digunakan, beliau memberi gambaran yang mendalam tentang makna kematian. Setelah melewati langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, perjalanan Rasulullah dianjurkan ke langit kelima. Di langit kelima ini, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah seorang nabi yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan merupakan saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, suasana penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan umatnya yang tengah khusyuk mendengarkan nasihatnya, sambutan hangat dan salam-salaman yang penuh rasa hormat selalu mengiringi setiap pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit-langit sebelumnya. Begitu pula saat bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, suasana kebersamaan dipenuhi dengan kegembiraan dan kehangatan. Pertemuan Rasulullah dengan Nabi Harun merupakan momen yang memperkuat ikatan spiritual antara mereka. Di langit-langit tersebut, Rasulullah tidak hanya merasakan kehadiran para nabi sebagai figur agung dalam sejarah agama Islam, tetapi juga sebagai saudara dalam perjalanan rohani yang sama. Dalam setiap pertemuan dengan para nabi, Rasulullah selalu mendapat hikmah dan bimbingan yang berharga. Pesan-pesan dan nasihat yang disampaikan oleh para nabi menjadi landasan spiritual bagi Rasulullah dalam memimpin umatnya dan meneguhkan keyakinannya dalam misi kenabian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Perjalanan spiritual Rasulullah SAW terus berlanjut menuju langit ke-6 yang dinamakan dengan langit Kho. Langit ini menurut satu pendapat terbuat dari emas, sementara menurut pendapat lain terbuat dari intan. Di langit ke-6 ini, Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba beliau terkesima oleh pemandangan yang luar biasa. Sekelompok umat yang begitu banyaknya sehingga menutupi seluruh ufuk dari segala arah. Suara kemudian menyatakan bahwa itulah umat Rasulullah, dan selain mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Pertemuan dengan umat yang begitu banyak ini memberikan Rasulullah sebuah pengalaman yang luar biasa. Ini menjadi bukti akan keagungan dan keberkahan dakwah dan ajaran yang dibawanya. Setiap langkah dan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya menjadi investasi besar yang akan mendatangkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Di langit ke-6, Rasulullah juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah agama Islam. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kulit yang putih kemerahan, Nabi Musa alaihissalam adalah sosok yang menginspirasi. Saat berbicara dengan Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa meskipun beliau diutus jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, umatnya lebih banyak yang masuk surga. Namun, Rasulullah tetap memberikan optimisme bahwa umatnya umat terakhir yang akan menjadi yang pertama masuk surga di hari kiamat. Hadis-hadis yang menggambarkan perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Musa dan pengakuan beliau tentang keutamaan umat Muhammad memberikan pencerahan dan motivasi bagi umat Islam. Ini menegaskan bahwa keberkahan dan keberhasilan akhirat tidak hanya bergantung pada masa lalu, tetapi juga pada keyakinan, amal dan ketekunan umat dalam mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah adalah bukti nyata akan kebesaran Allah dan rahmat-Nya kepada umat manusia. Ia juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran spiritual bagi umat Islam hingga kini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan motivasi dari peristiwa tersebut untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setelah memasuki langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga, dengan punggungnya bersandar kepada Baitul Ma'mur. Di sekitarnya, umatnya berkumpul. Rasulullah disambut dengan salam, doa, dan sambutan yang baik. Nabi Ibrahim memberikan pesan yang berharga
meminta agar umatnya banyak menanam tanaman surga. Beliau menjelaskan bahwa tanah surga begitu subur sehingga tidak akan mampu dikelilingi oleh bayangan di bawahnya. Bahkan memakan waktu 70 tahun dari bawahnya untuk mencapai bayangan itu. Di langit ketujuh, Rasulullah juga melihat sungai-sungai surga yang indah dan mengagumkan. Sungai-sungai ini tidak berubah dalam bau, rasa, dan warnanya. Ada sungai susu yang putih bersih, sungai madu yang jernih, serta sungai air yang penuh dengan hiasan permata zamrud dan berbagai macam perhiasan lainnya. Keindahan sungai-sungai ini sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Selain itu, Rasulullah juga melihat Sidratul Muntaha, pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang selalu mendapat karunia Allah. Pohon ini berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arsy, dengan daun-daun yang seperti kuping gajah dan buah-buahnya yang seperti kendi besar. Dahan-dahannya terbuat dari mutiara yakut dan zabarjat yang ditentukan oleh Allah. Dan tempat ini adalah tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berdiri dan tidak seorang pun mampu mencapainya. Dan Rasulullah dengan mata mulianya melihat Sidratul Muntaha dan langsung bersujud di hadapan Allah. Dia berdialog dengan Allah, menciptakan momen yang penuh makna dan juga spiritual. Dialog ini menegaskan kedekatan Rasulullah dengan Sang Pencipta dan keistimewaan posisinya sebagai Nabi yang terpilih. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah merupakan salah satu momen yang penuh dengan keajaiban dan juga dengan mukjizat. Dalam perjalanan spiritual ini, Rasulullah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima petunjuk-petunjuk penting bagi umat manusia. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan ini adalah ketika Rasulullah menerima perintah untuk menunaikan 50 kali sholat dalam sehari dan malam. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan sabar dan tekun menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Namun ketika beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit keempat, Musa memberi nasihat bahwa umat Muhammad tidak akan mampu untuk menunaikan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Dengan petunjuk dan kebijaksanaan dari Allah, jumlah sholat tersebut kemudian diringankan menjadi 5 kali untuk sehari dan semalam. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah dan menyampaikan mukjizat ini kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak mempercayainya. Mereka bahkan menuduh beliau sebagai seorang yang gila atau tukang sihir. Namun Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang yang benar-benar mempercayai dan membenarkan Rasulullah dengan tegas mempercayai mukjizat tersebut. Ia pantas diberi gelar As-Siddiq, yang berarti yang sangat benar atau yang sangat membenarkan. Hal ini menunjukkan kebesaran iman dan keyakinan Abu Bakar dalam mengakui dan mendukung Rasulullah dalam setiap situasi. Peristiwa Isra Mi'raj juga memberikan gambaran tentang makna sejati keimanan. Keimanan bukan hanya sebatas percaya pada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi juga melibatkan kesediaan untuk menerima kebenaran dengan hati yang terbuka dan tulus. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan keteguhan hati. Sahabat beriman, inilah hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Dari peristiwa Isra Mi'raj, kita tentu perlu memahami hikmah dari perjalanan ini. Dan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ini. Isra dan Mi'raj adalah perkara yang sangat jelas dan eksplisit yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, dan tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai, Rasulullah terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan juga Mikail. Untuk selanjutnya, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan juga iman. Pembedahan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk selanjutnya, diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini, kami mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan juga ketakwaan. Sedangkan sekarang banyak orang yang mengandalkan otaknya hanya dengan logika dan rasio, dan melupakan peran hati yang sangat penting ini. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak
hanya akan mengantarkan kamu kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan pribadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan secara rinci dan tiada yang terlewati. Dan mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad. Tetapi bagi yang kuat imannya, tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruhi oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad. Dan cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Dan oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Mi'raj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Sahabat beriman, dan inilah keistimewaan malam 27 Rajab. Pada malam ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang sangat berarti dalam sejarah agama Islam. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dari sana, kemudian Rasul diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh Sufyan Hadi dalam buku Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malam ini dianggap sebagai malam yang penting dalam sejarah perjalanan agama Islam, sehingga umat muslim memperingatinya setiap tahun. Malam 27 Rajab dianggap sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah, zikir, sholat malam, membaca Al-Quran, dan juga berdoa. Doa di malam 27 Rajab memiliki keistimewaan yang luar biasa. Segala hajat atau keinginan yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melewatkan malam yang istimewa ini. Doa di malam Isra Mi'raj memiliki keistimewaan sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Halabi Al-Qadiri dalam kitabnya. Barang siapa yang membaca doa ini pada malam 27 Rajab, kemudian meminta kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhannya, maka akan dipenuhi kebutuhannya dengan izin Allah Ta'ala. Abdul Al-Halabi, Nurul Anwar, wa Kanzul Abral, fi zikri sholati ala Nabi Al-Muhtar. Pada malam yang istimewa ini, kita dianjurkan untuk memanjatkan doa, memperbanyak zikir, dan melakukan amalan-amalan yang baik. Dan berikut ini adalah doa malam 27 Rajab Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khasasta bi sayyidil mursalin hina asraita bi lailatas sabi'il wal isrin antarhama qalbiyal hazina wa tujibba da'wati ya akramal akramin. Ya artinya, ya Allah, dengan keagungan diperlihatkannya rahasia-rahasia orang-orang pecinta, dan dengan kemuliaan khalwat atau menyendiri yang hanya Engkau khususkan kepada pimpinan para rasul, ketika Engkau memperjalankannya pada malam 27 Rajab. Sungguh aku memohon kepadamu agar Kau merahmati hatiku yang sedih dan Kau mengabulkan doa-doaku, wahai yang maha memiliki kedermawanan. Dan keistimewaan malam 27 Rajab ini harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa yang terus kita panjatkan sepanjang malam. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita dalam kehidupan ini. Wallahu alam. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.